Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di channel Hadi Edukasi, insya Allah dalam kondisi yang selalu sehat. Pokoknya sehat terus dan selalu semangat buat kita semua ya. Kunci segala sesuatunya itu emang hanya dua itu yang harus kita punya sekarang. Semangat, sehat, dan kita bisa berupaya untuk menghadapi problematika kehidupan. Kemudian kita juga bisa menikmati menikmati segala yang sudah dikaruniakan oleh kita, oleh Yang Maha Kuasa untuk kita maksudnya, dan bisa sharing-sharing, bisa silaturahim seperti ini. Alhamdulillah. Kita masuk di program edukasi kesehatan. Salam sehat tanpa batas pastinya. Di season video ini ini malam minggu ya, mudah-mudahan teman-teman selalu enjoy bersama keluarga, nyaman, selalu bahagia pokoknya. Dan kita akan membahas sebuah hal yang sering sekali kita amati dibahas, diobrolkan oleh teman-teman praktisi kesehatan dan juga orang-orang masyarakat secara umum, yaitu ketika mengonsumsi pisang itu ada yang perutnya itu sering kembung setelahnya, ada yang pencernaannya atau terus diare terus menerus, ada juga yang mengalami mual nggak nyaman. Padahal kan kalau kita pikir-pikir pisang ini sangat sangat bagus ya, mulai dari karbohidratnya, mulai dari kaliumnya, mulai dari seratnya, bahkan kadar gulanya juga uh, cukup bagus gitu ya, kadar gula alami. Nah, namun secara sains, secara ilmu gitu ya, yang saya pernah baca dan saya pernah sharing-sharing, untuk pisang itu sebenarnya mengandung gas etilen. Ini gas bertujuan untuk membuat rasa pisang itu lebih enak, lebih lembut, dan rasanya lebih manis. Ini gasnya tujuannya untuk ke sana. Bahkan dia juga bisa mempengaruhi aromanya ya. Jadi selain rasanya manis, aromanya juga enak, rasanya juga lembut gitu. Nah, tapi ada nih si pisang ini yang untuk kadar gas etilennya ini sedikit gitu. Jadi bisa lebih sedikit dan sangat recommended untuk dikonsumsi, utamanya orang-orang yang punya lambungnya tuh sensitif atau sangat kurang nyaman ketika mengonsumsi buah pisang. Nah, ini sangat recommended. Setidaknya dalam catatan saya itu ada 3 ya. Dua yang recommended, satu yang nggak recommended untuk dikonsumsi buat lambung yang sensitif dan perlu dikurang-kurangi, artinya konsumsinya sedikit aja untuk yang posisi lambung yang pencernaannya itu sehat gitu. Yang pertama yang perlu diwaspadai itu pisang Ambon. Nah, pisang Ambon ini gasnya sangat tinggi. Maka sebenarnya kalau dia itu cepat matang, pisang Ambon cepat matang, dan juga dia sangat tinggi gasnya. Maka nggak rekomendasi ini untuk dikonsumsi berlebihan atau untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang mempunyai asam lambung atau lambungnya sensitif. Itu pisang Ambon. Pisang yang rekomendasi ya, yang boleh dikonsumsi, yang insya Allah aman jangka panjangnya, setelah mengonsumsi juga nyaman, ini ada 2. Yang satu pisang kepok, mungkin setiap daerah beda ya, nanti teman-teman bisa sesuaikan, bisa searching cari apa sih pisang kepok. Dan yang kedua pisang raja, ini uh, kadar gasnya itu lebih sedikit. Nah, sehingga dia juga membuat
lebih aman untuk lambung gitu. Untuk pencernaan lebih aman, untuk lambung juga lebih enak. Dan saya mungkin memberi tips ya untuk sebaiknya mengonsumsi buah pisang ini agar entah itu pisang Ambon maupun pisang kepok dan pisang raja ini untuk dikonsumsi tapi uh, nggak berlebihan dan lebih rekomendasi gitu untuk kesehatan. Yang pertama, ketika mengonsumsi usahakan sesudah makan. Ya, sesudah makan mengonsumsi buah pisang. Kalau sebelum makan ya boleh-boleh aja, tapi usahakan sih idealnya gitu ya. Itu sesudah makan. Karena untuk menjaga lambung kita sudah terisi dulu agar siap. Terus porsinya sehari itu maksimalnya 2 sehari ya. Jadi kalau teman-teman ingin mengonsumsi buah pisang sebagai apa pengganti nasi mungkin atau mungkin porsi nasinya sedikit aja, nah ini buahnya itu maksimal buah pisangnya sehari itu 2, baik itu buah pisang yang direkomendasikan, buah kepok, pisang raja itu, tapi untuk ketiga jenis pisang ini bagusnya dikonsumsinya maksimalnya 2 sehari. Nah, kalau kita bicara mingguan itu seminggu bisa 2 kali saja gitu. Jadi sehari 2, kalau seminggu itu bisa 2 kali konsumsi. Artinya misalnya maksimal kalau kita hitung rata-rata ya antara 4 dan 6 gitu batas batas maksimalnya seminggu ya gitu. Supaya tubuh kita lebih nyaman, perut juga nyaman dan dampaknya itu nggak kemana-mana. Ya artinya nggak kemana-mana tadi, biar nggak diare, biar nggak mual, terus nanti pisang deh yang disalahin. Karena sebenarnya bukan pisangnya, karena kita berlebihan dalam mengonsumsinya. Segala sesuatu kan gitu poinnya. Jadi yang harus kita pahami bagaimana strategi agar pisang ini bisa kita konsumsi bagaimanapun kan kita butuh asupannya, butuh dari buah pisang ini, tapi nggak mengganggu atau nggak memberi dampak negatif itu harusnya yang kita pikirkan dan kita lakukan. Jangan disalahkan pisangnya, karena pisang sudah dari sananya kayak gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.